Selamat datang di Rumah Monyet ID. Jadi saya Fausta. Saya Rudi. Kali ini kita bahas apa, Rud? Kali ini kita membahas sesuatu yang sedikit Eksplisit. eksplisit. Enggak sih, yang sedikit agak-agak sensitif. Agak-agak wadidaw. Agak-agak sensitif itu. Jadi kayak tespek. Nah, jadi hari ini niatnya Niatnya apa? kita bahas yang seksi. Ini yang kumaha seksi itu. Ya gini maksudnya, sekarang kan sedang ngetren. Ya pokoknya sekarang sedang ramai. Kalau cosplay itu ada yang beberapa cosplayer yang cosplayer yang seksi gitu, yang biasa di Patreon. Ini jadi pertanyaan orang, Rud. Ya. Biasanya cosplay yang begitu oleh para netizen yang maha benar, Asik. ataupun cosplayer bukan tunggal sih, cosplayer tulen. Cosplayer tulen. Cosplay seksi ini dipandang untuk pansos atau shortcut, Ya, asik. jalan alternatif untuk terkenal cepat gitu. Iya, gimana ya? Kayak gini loh. Balik lagi ya, yang semua kita bahas adalah pendapat masing-masing. Karena kita nggak punya sumber gitu. Makanya buat para cosplayer yang ini, marilah jadi narasumber. Mari kita Maksudnya kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya pokoknya intinya gini sih. Kalau balik lagi ini dari sudut pandang ya. Sebenarnya gini loh. Gimana deh cosplayer seksi gitu. Cosplayer seksi. Memang sih gimana ya, sebagai laki-laki, sebagai laki-laki, kebanyakan kan laki-laki ya yang seneng ngelihat kayak, dan bukan cuma laki-laki doang sih, cewek juga. Cuma maksudnya ngeliat yang indah-indah itu menyenangkan gitu ya. Okay. Kita semua menghargai keindahan. Yes, dan ada pungkir itu mah. Dan gimana ya? Dibilang pansos, mungkin memang agak lebih gampang terkenal dan bisa. Mang satu. Iklan dulu lagi. Maksudnya emang lebih gampang jadi terkenal. Bukan karena engagement ke orang, terutama dari media sosial kan. Ya. Kayak itu menarik banget gitu. Wah, bukan menarik ya, lebih tepatnya. Wah, asik gitu. Asik dilihat, asik. Cuci mata. Iya. Gitu, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa biasanya yang cosplay seksi itu entah cowoknya, entah ceweknya, mukanya nikmat, maksudnya mendukung gitu. Maksudnya enak untuk dilihat gitu, tidak ya gimana lah. ya bagus, indah ya bagus gitu, cantik. Nah, dan memang dibilang pansos, bukan pansos, tapi memang karena engagementnya jadi targetnya jadi bukan cuma sesama orang yang senang kejepangan, senang cosplay, tapi juga orang luar gitu yang memang mungkin bukan melihat dari sisi keindahan, tapi dari sisi terbukanya. Ya gitu. Itu akan jadi menarik buat mereka. Tapi so far sih, maksudnya kalau ini kata gue mah ya fine aja sih gitu. Selama selama memang karakter cosplaynya memang begitu. Jadi gimana ya? Ya pokoknya gini loh. Kayak gini deh. Kalau misalnya nih kita ngomong karakternya, let's say Bulmanya Dragon Ball. Oke. Buat yang nggak tahu atau yang nggak kuburan, itu karakter dari Dragon Ball. Ya, karakter cewek pertama yang nongol, yang biasa dulunya seksi. Oh iya kan. Saya sukanya Android 18. Ya itu misalnya karakter Bulma gitu, atau let's say yang agak-agak Rias High School DxD, Gremory High School DxD. Itu kan memang banyak source-nya, bahkan source material dari karakter aslinya pun memang ada yang sudah seksi atau erotis. Dari materinya sendiri memang udah ada dari si source karakternya. Jadi kalau misalnya memang kayak gitu ya no problem dong. Iya benar ya. Iya. Memang sudah dari sananya. Ya udah dari sananya. Tapi gini, Rud, yang banyak kasus ada itu ya, cosplayer seksi ini tidak akurat. Dalam artian gini, hanya modal with karakter plus pakai BH atau bikini, atau juga misalnya kostum karakternya itu dibikin minim, misalnya roknya dari originalnya panjang dibikin pendek. Nah, itu bagaimana?
gimana ya? Bukan bagaimana coy. Gini maksudnya. Kalau misalnya nih ya, apa ya? Kalau gini, ada beberapa karakter yang fan art-nya memang ada fan art ya. Maksudnya gini, balik lagi kalau buat gue sendiri sih, maksudnya ya pendapat pribadi, balik lagi ini kita pendapat pribadi dari anggota rumah monyet. Jadi maksudnya gini, so far selama ada si source yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya memang ternyata lingerie-nya mirip begini gitu. Kalau kita balik lagi, kita contohnya misalnya ya itu Rias High School DxD, lingerie-nya mirip kayak gini. Ya no problem, karena memang ada si source-nya. Misalnya lingerie-nya ungu gitu. Ya udah, dia pakai lingerie ungu wajar dong. Maksudnya ada source-nya, ya udah no problem. Tapi misal nih kita ngomong Saber, Arturia misalnya, Arturia. Terus dia cuman pakai misalnya dia ngomongnya apa ya, bikini Arturia atau apalah gitu. Kalau nggak salah itu ada source-nya kan. Maksudnya yang bikini versionnya memang ada. Tapi dia nggak ngikutin si bikininya modelnya beda gitu. Nah itu buat gue pribadi ya itu udah bukan keluar dari ranah cosplay. Itu sih udah jadi fotografer murni fotografer ya, udah bukan cosplay lagi, udah nggak ada unsur cosplay. Walaupun dia pakai. Iya loh, kan balik lagi cosplay kan kostum. Ada cosnya tuh kostum loh, bukan make up, bukan ini, tapi kan cosnya kostum. Gitu loh. Kalau memang ada si source materialnya, entah itu fan art atau apa ya, no problem. Apalagi kalau memang kayak misalnya kayak FGO lah, Kancole lah, misalnya itu ya memang ada si yang versi mininya, atau misalnya kalau cowok-cowok token rambu kan memang ada yang kayak dia nggak pakai baju atasan misalnya, atau gitu. misal ada skinnya. Ya memang ada skinnya, ya no problem dong, gitu loh. Yang jadi masalah adalah kayak yang waktu itu rame, dan kali ini kita nyebut merah karena orangnya bukan orang Indonesia. Siapakah? Mohukun misalnya. Aku nggak komen. Misalnya itu ya, Mohukun yang sempat rame beberapa 2 tahun lalu gitu. Ya, tahun-tahun kemarin lah sebenarnya. Iya kan, dia rame karena ada karakter-karakter yang tidak selati gitu, atau bukan, kita nggak ngomongin badan ya, tapi lebih ke karakter-karakter yang tidak sepantasnya dibuat cosplay seksinya atau ininya, dia buat kayak gitu. Dan nggak ada kemiripan kecuali mungkin maksudnya dia pakai wigplay atau inilah, tapi secara kostumnya nggak pantas. Let's say misalnya gini, kayak Miku Racing misalnya. Miku Racing kan memang ada si kostumnya. Iya, ada referensinya. Ya. No problem dong. Iya kan? Iya. Atau misalnya kayak Black Rock Shooter. Ya, cuman emang benar-benar cuman pakai bikini plus ditutup sama coat doang kan, sama celana pendek kan. Ya no problem. Seksi, bener. Tuh karakternya memang begitu. Kayak kita ngomongin lagi Kancole sama itu, skinnya memang ada. Iya. Emang ada karakternya kan yang versi bikininya, ya udah nggak masalah. Cuman misalnya nih kita ngomong karakternya memang ketutup banget gitu dari atas sampai bawah gitu. Terus tiba-tiba dia cosplaynya dibuat slutty gitu, dibuat nakal mas karakternya. Ya itu kan udah keluar dari si ininya juga. Tidak penjiwaan berarti. Tidak ada si karakter. Ya maksudnya itu bukan jatuhnya udah bukan cosplay dong. Itu mah grafir foto aja. Gitu loh. Kalau memang situ mau grafir foto ya grafir aja, kan jangan bawa cosplaynya dengan embel-embel cosplay gitu ya. Gitu loh. Maksud gue kayak misalnya ngomong Tamamo gitu, kalau dari FGO gitu kan Tamamo. Gitu ya memang ada kok. Iya. Cuman maksudnya kalau mungkin dari segi ekspresi segala macam ya itu mah urusan belakangan lah, itu urusan maksudnya ini lebih akurat. Nah, kita kan ngomong dari segi si kostumnya aja. Iya. Bener nggak? Iya. Ini kan segi akurat. Itu. Ya tapi nggak bisa dipungkiri cosplay seksi tidak se-effort cosplay akurat dari misalkan propertinya. Atau mungkin ya biasanya karakternya menggunakan weapon yang ini tidak gitu. Berarti ada beberapa effort lebih lah dari yang akurat daripada yang cosplay seksi gitu. Enggak dong. Gini loh, kalau kita ngomong effort ya, balik lagi gitu, effort usaha ya. Berarti nggak cuma soal properti doang, properti atau kostum atau apa ya. Balik lagi gini loh, kita jangan lupa kalau yang cosplayer seksi itu untuk apa? Dipublish kan? Benar nggak? Iya. Dipublish. Iya, ngerti. Sekarang gini, kalau badanmu tidak menarik, iya nggak? Ya, tidak dipublish, apa yang terjadi? Hujatan netizen yang maha benar kan? Iya. Itu juga effort loh.
Berarti mengurus badan misalnya buat Iya, badan bagus gitu. Dia harus membentuk badannya gitu. Buat yang cowok mungkin harus jadi Iya Iya kan? betul, iya. harus jadi six pack atau minimal kalau memang dia badannya tidak segitu atau mukanya tidak ini, dia harus belajar makeup atau belajar editing foto yang bagus, karena kita banyak tahu ngundang cosplayer terkenal yang dia ini kok udah begitu datang kok beda sih. Nah, kenapa bisa begitu? Iya kan, maksudnya balik lagi itu effort kan. Iya sih. Bener nggak? Iya effort. Editing Memang. foto, makeup, lighting segala macam buat setup fotonya. Gak bisa ngomong oh itu mah gampang gini. Kalau gampang semua orang bisa. Iya nggak? Iya betul sih. Ya teorinya begitu. Iya kan? Iya. Kalau gampang kenapa lu nggak lakuin? Masuk Betul, akal kan? ya. Berarti tetap ada effort kan berarti? Iya Tetap lah. ada effort. Maksudnya gimana ya? Gini, kebiasaan semua orang, bukan kebiasaan kebanyakan orang adalah kita kan ngelihat dari sisi bagusnya doang. Iya kan? Tapi kan balik lagi, namanya dari suatu hasil di belakangnya kan pasti ada yang nggak kita lihat. Iya dong. Iya. Nggak mungkin mendadak let's ya si cosplayer ini mendadak terkenal gitu ini. Pasti harus ada titik mulanya kan. Let's gini deh. Kita ambil beberapa cosplayer kan lagi ramai tuh kemarin foto yang zaman dulu, iya nggak? Ya. Foto-foto cosplay pertama, foto-foto cosplay sekarang. Oh iya. Before, bukan before. Progress. Kita lihat gitu, let's say sorry bawa nama beberapa cosplayer terkenal, misalnya kayak banyak cosplayer terkenal kayak Punipun, kayak Adeline, kayak siapa lagi ya, pokoknya banyak lah yang cosplayer terkenal yang awalnya ini yang dulunya nggak tahu makeup, nggak tahu wig, tiba-tiba pas ini kesini mendadak udah tahu udah ini, terus hasilnya berubah banget. Bener nggak? Ya perubahannya ada gitu, signifikan. Nah itu kan nggak dicapai dengan tanpa adanya effort. Iya kan? Tidak instan Iya, lah. mungkin mereka harus belajar makeup, mungkin mereka harus belajar bikin kostum atau cari tempat bikin kostum yang bagus. Gitu kan, belajar make up, menjaga tubuh mereka. Iya. Tetap Iya kan, jangan lupa juga. Balik lagi, karena gini, di zaman semua orang komen, ya nggak? Iya. Kita ngomong gini deh, misal gitu. Misal deh, fairy tale, kita ngomong karakter fairy tale nih, Natsu. Iya. Misalnya Natsu nih, ada orang cowok cosplayer Natsu, cosplay jadi Natsu, badannya gembrot. Kita ngomong aja, ngomong fair-fairan, iya nggak? Iya. Itu begitu dia post, bukan votes, dia foto di event, dia post di Facebook pribadinya atau di Instagram pribadinya, apa yang terjadi? Like-nya sedikit, ada bukan hujatan. Hujatan itu. Masa Natsu badannya begini, masa begitu, benar nggak? Iya betul. Itu bukan foto serius loh. Iya sih. Itu foto kegiatan. Iya. Sudah digituin gitu ya? Iya, itu udah digituin. Berarti kenapa? Kalau mereka memang mau, apalagi kalau sampai buka Patreon. Iya nggak? Ya harus bagus. Kalaupun dia mau berani buka-bukaan, gitu loh. Tapi dia tidak menarik secara wajah, tidak menarik secara badan, emang bakal laku? Tidak, tentu saja tidak. Emang bakal rame? Enggak. Tidak. Semua. Lah lu pikir Patreon nggak bayar? Iya. Kita membayar sesuatu, orang membayar sesuatu, berarti ingin mendapatkan sesuai hasilnya, sesuai yang kita inginkan. Apakah orang ya enggak dong, benar nggak? Betul ya. Berarti argumen effort lebih itu tidak ada, berarti sama ya. Iya, gini loh, semua orang pasti punya effort. Iya. Gini, balik lagi. Kalau ngomong effort, semua orang punya effort. Apapun terjadi, orang berhasil, orang dia terkenal, cosplayer dia terkenal, pasti ada effort. Entah dia effortnya karena belajar bikin kostumnya, entah karena dia secara fisik dia menarik. Tapi kan untuk membentuk fisik yang menarik itu tidak tiba-tiba iya kan? Iya. Mungkin cowok harus olahraga, harus apa, tiba-tiba kan nggak mungkin tiba-tiba langsung bangun tidur perut six pack gitu. Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Pilihannya kan cuma dua, kalau badan lu kurus banget, badan lu gemrot banget. Iya kan? Iya. Atau middle, tapi perut itu udah pasti bulat kalau nggak ada olahraga. Tidak berbentuk lah. Iya. Nggak, bukan kalau nggak berbentuk ngomong slide. Bentuknya tidak menarik. Iya. Tidak menarik. Otot-ototnya tidak terlihat. Ya, itu lah. Kalau ngomong otot kan semua orang punya otot, tapi tidak menonjol. Betul. Kalau ngomong cantik, cewek semua cantik, tapi kalau nggak dipulas,
Ya, kayak berlian itu bagus, tapi kalau nggak diasah, ya, nggak bentuknya dikikis, begitu nanti begitu ya nggak kelihatan kilaunya. ya, tetap ada usaha-usaha. Iya, harus ada usaha. Jadi nggak, kalau ngomong usaha nggak ada. Nah, tapi apa? gini, balik lagi, yang jadi masalah adalah karakter apa yang dipilih. Iya nggak? Ya, Karakter yang dipilih. Kalau karakternya nggak sesuai, ya jangan. Tidak sesuai dengan untuk dibikin seksi gitu. Iya gitu. Misalnya kalau memang karakternya nggak ada fan art kan apa, ya jangan. Kita kan kalian kan cosplay. Kalau mau gravure beda lagi. Iya nggak? Iya sih. Ya. Kalau kalian mau erokos ya erokos, fine. Nggak ada masalah mau dibilang pantas atau apa. Buat gua sih no fucking problem ya. Cuman maksudnya apa ya? Cuman harus sesuai. Jadi argumen netizen misalkan, oh dia modal wajah doang, bisa itu tidak bisa di. Loh, modal itu kan apapun yang kita miliki, bener nggak? Benar. Kalau punya badan bagus, punya wajah cakep, wajah cantik, ya itu modal. Maksimalkanlah modalnya. Iya betul. Iya betul. Gitu kan? Iya. Jadi Anda, netizen ataupun cosplayer lain bilang hanya modal ini itu, Anda salah. Bukan salah gimana? Ya bener sih, gini. Bersalah. Maksudnya bukan salah ini, cuman maksudnya kalau ngomong tidak bermodal atau modalnya itu, ya memang modalnya cuma itu dan dia memanfaatkan modalnya dengan baik. Iya kan? Jadi maksimalkan modalnya. Kalau kamu ternyata misalnya gini, wajahmu tidak menarik gitu, ya jangan cosplay yang, kalau mau terkenal, jangan cosplay yang mukanya kelihatan. Atau make up lah, jadi itu bener make up. Atau make up dengan rapi, misalnya cewek-cewek udah kan banyak tutorial make up tuh yang mukanya rada-rada hancur mendadak tiba-tiba jadi kayak artis. Iya. Iya. Kalau buat cowok banyak karakter yang keren dan ganteng, nggak kelihatan mukanya. Goblin Slayer misalnya. Aman. Maksudnya kan banyak kayak gitu. Atau ya macam-macam lah, misalnya Overlord. Kalau buat cowok-cowok itu, kalau misalnya kau bisa bercosplay jadi Ainz. Jadi Ainz apa lo itu namanya? Ya itu pokoknya tokorak-tokorak ya itu dengan keren orang juga karena ini. Terus apalagi kalau misalnya bisa dibikin foto yang sangat bagus dan berseni, banyak kok fotografer dan kalian bisa ngejual, banyak yang mau. Cuman balik lagi apa ya, kalau ngomong ini misalnya kayak cowok argumen yang paling parah, bukan paling parah sih, paling seringnya adalah cowok mah susah terkenalnya dibanding cewek, benar nggak? Iya kenapa ya? Kenapa? Iya balik lagi, yang menikmati itu kan banyak kan cowok. Lo emang seneng batangan? Gak sih. Maksudnya bukan mau homofobik ya. Cuman maksudnya secara umum ya, at least kalau di Indonesia kebanyakan kan iya senangnya, maksudnya straight ya, cowok seneng sama cewek. Berarti otomatis yang sering dan yang rela keluar duit ya biasanya cowok-cowok. Buat dapetin foto cewek, coba maksudnya foto ikutin Patreon cosplayer A, cosplayer B, cosplayer C, iya kan cowok-cowok. Iya cowok-cowok sih. Cewek walaupun misalnya senang Hana Bauzi, kadang nggak harus ikut Patreon dan segala macam deh. Paling kalau mereka buka stand apa mereka beli meet and greet misal, mereka beli. Atau memang kalau buka Patreon dan mereka pengen, ya sama aja sih. Cuma maksudnya emang engagementnya bakal beda kalau cowok sama cewek. Iya kan? Iya. Jadi ini balik lagi, salah tidak melakukan cosplay seksi itu. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong salah atau enggak berarti kan jatuhnya nanti dari penilaian moral, coy. Beda. Kita sampingkan dulu moral. Ya makanya kan kalau kita ngomong, tapi kalau dari sudut cosplaynya sendiri, for me ya, buat gua ya nggak masalah. As long ya sesuai dengan tempatnya. Gimana, ngerti nggak? Ngerti. Gini, maksudnya gini, buat kalian yang bukan tidak ngerti ya, cuman maksudnya gini, diperjelas. Gini, ada keuntungan dan tidak keuntungan cosplay seksi cosplay. Seksi cosplay cuman punya keterbatasannya adalah mereka nggak bakal bisa dipakai di luar untuk foto session. Enggak, gini menurut aku ya, bisa tapi beresiko. No, nggak bakal bisa. At least kalau di Indonesia. Enggak, ada. Di Ricci saya ada. Serius ada? Seriusan? Ada, nanti gue liatin. Berarti nanti Enggak, tapi gini, bukan masalah beresikonya ya. Gini deh, secara umum ya, oke, mungkin yang saya bisa, tapi kan itu karena banyak lautan manusia, nggak kelihatan. Dalam artian, nggak ada yang antara nggak kelihatan atau bodyguardnya. Ya, pokoknya cuman intinya adalah gini,
kita bukan ngomong ini, tapi kalau ngomong secara ini bisa-bisa ya balik lagi ke segi keamanan iya, tapi segi balik jangan lupa bahwa kalau kita ngomong di Indonesia yang nilai ya maksudnya nilai orang-orangnya ya orang-orangnya masih banyak ya konservatif itu bakal jadi masalah untuk eventnya. Iya kan, untuk penilaian si eventnya, wah si event ini bla 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 ya, jangan lupa banyak kaum pip yang mana ya, kaum pip banyak intinya ya apa ya kaum mayoritas kita kan agak-agak keras ya untuk yang terbuka gitu, walaupun mungkin punya atau koleksi, tapi kan kalau depan umum mah rame gitu. Nggak boleh ini tuh nggak boleh gitu, tapi ya nggak walau alam gitu. Kalau di belakangnya ada siapa gitu, cuman maksudnya intinya itu akan sangat sulit, nggak bisa yang intinya gini lah, konsensusnya sebenarnya nggak bisa dipakai ke event kecuali mau bikin drama. Ya apapun dramanya, cuman pada dasarnya nggak bisa mereka cuma bisa cosplay ya di tempat-tempat tertentu. Kamar misalnya untuk photo session atau studio atau pantai ya karena masuk pantai atau tema pantai atau kolam renang tapi di luar dari itu ya nggak bisa secara umum ya, nggak bisa. Beda dengan yang cosplayer yang di luar gitu, kecuali misalnya nih orang Indo kesana bukan kecuali misalnya kayak memang si karakternya format kostum dasarnya begitu. Contoh misalnya apa sih yang dari Gurren Lagann tuh? Yoko. Nah, dari Yoko. Itu kan memang kostumnya cuman hot pants sama scarf sama bikini atasnya. Iya. Tapi berarti kan secara umum berarti ada event-event yang bisa mungkin. Ada kalau tertutup, tapi balik lagi harus sesuai ininya gitu. Nggak bisa kan kamu pakai misalnya cosplayer ya Gremory pakai versi lingerie-nya terus datang ke cosplay. Itu kan berbahaya. Iya kan? Itu karena itu bukan ini. Cuman maksudnya kalau kita ngomong bisa ya bisa, karena gue pernah lihat kok beberapa cosplay yang Yoko atau Mai Shiranui misalnya. Ya Mai Shiranui atau misalnya itu ya si dulu Black Rock Shooter. Oh iya. Itu kan ya cosplay memang cuman begitu. Ya udah gitu. Memang ada tempat. Memang akurat lah. Tapi memang karakter basicnya gitu, mau diapain lagi. Cuman pada dasarnya kalau memang yang mau jadi Aerocos gitu nggak bisa, yang benar-benar pure bikini gitu, bikin fashion di event. Pernah dulu ada kayak Miku Racing pernah jadi drama, tapi kan jadi drama. Iya. Terus ya maksudnya juga pernah ada, tapi kan ya nggak ini. Terus juga ya balik lagi lah, ya itu mengundang bukan mengundang juga sih, cuman ya bikin jadi drama. Gini maksudnya itu kembali ke resiko. Iya gitu, ada resiko dan segala macamnya gitu. Cuman ya kalau ngomong nggak bahwa cosplay yang akurat itu lebih baik atau enggak, atau misalnya ini atau intinya gini, cosplay seksi nggak salah. Gitu kan, nggak salah, dia memanfaatkan aset yang dia punya. Dia mungkin memang suka difoto, bukan suka, memang dia senang foto seperti itu. Atau memang dia nyaman kostum seperti itu, no problem. Kalau memang dia pun dapat duit, kenapa? Ya memang iya, tapi ada nilai seninya, tetap ada nilai seninya. Yang jadi masalah adalah kalau nggak ada unsur ininya loh, faedah lagi. Maksudnya nggak ada seninya, foto asal gitu. Misalnya foto pakai kamera gitu, cepet, nggak diedit, nggak di apa. Yang penting gue pakai ini. Itu agak kurang. Itu goblok. Itu bukan agak kurang, itu goblok. Kurang maksimal. Enggak, itu goblok. Bukan saya yang ngomong. Kalau misalnya cuman kayak gitu, itu bukan nggak ada effort, itu pansos. Bener kan? Iya. Karena itu bukan photo session. Iya. Itu dia cuma menjual ininya. Tapi mungkin dia kostes, biasanya mereka kostes. Kalau kostes beda, kan suka ada ngomonginnya kostes ya. Beda kan? Ada ini kostes gini. Tapi kan nggak harus pakai bikini doang. Iya. Iya. Maksudnya kalau ngomong kostes, biasanya kostes untuk ngetes wig, tes makeup. Tapi budanya di tapi di proses bukan di ini, tapi juga ada memang ini. Kalau let's say kalau enggak pun kalau dia cuma pakai HP cekrek, tapi dia edit gitu segala macam gitu, dia bagusin deh. Dia kasih filter, dia kasih apa? Oke, berarti itu memang dia ada niat, ada effort. Gak salah sih. Ada effortnya itu. Kan balik lagi, intinya adalah di effort. Kalau cuman anggap lagi nih ya,
misalnya cewek gitu udah pakai bikini ini nggak pakai make up nggak pakai make up nggak ini cuma pakai wig dong cekrek foto selfie diedit enggak difilter enggak apa di ini tiba-tiba posting wah gini cuman sekedar untuk ada engagement doang itu baru di situ kan kita lihat buriknya ngerti nggak maksudnya kita ngelihat dia polos tanpa ada apa-apa dan ya nggak ada effort dong di situ dia cuma pakai wig doang. Ya tidak terlihat pak ya, serius. Tapi kalau misalnya dia make up dia atau misalnya dia ngatur lighting ngatur ini segala macam baru di situ ada effort. Gitu. Yang penting itu adalah effortnya harus kita hargai juga itu dan kedua memang apakah karakternya seperti itu atau tidak. Kalau memang karakternya nggak kayak gitu terus di ini ya jangan salahin kalau di bash. Gitu. Cuma balik lagi kalau ngomong itu pansos doang. Pertanyaannya apa yang salahnya dari pansos? Iya nggak? Tidak ada yang salah sih karena kita berkecimpung di suatu media sosial kan, gitu. Karena adanya media sosial bahkan ya ujung-ujungnya akan jadi terkenal. Ya, karena diposting sana sih. Iya. Kalau memang gini deh, kalau maksudnya gini, ingat kalimat ajaib, bukan kalimat ajaib, kalimat mantra yang dari dulu ini sudah beredar. Apa tuh? Iri karena tak mampu. Atau enggak ya memang begini ya, itu akun dia, terserah dia mau iya kan? Gitu. Selama memang tidak di ini, cuman kan jangan lupa sering ada yang report. Yang suka report akun, jadi nggak suka report akun segala. Ya itu baru. Nah sebenarnya jadi begini kawan-kawan, kawan-kawan monyet. Iya. Bukan. Cuma maksudnya gini. Jadi intinya gini. Kalian semua nggak usah iri, bukan nggak usah iri ya, nggak usah gimana ya? Rusuh, ya nggak usah bikin drama. Wah ini cosplayer ini naik cuman karena seksi doang, dijual seksi doang, nggak ini. Padahal nggak untuk mencapai titik itu dia pasti ngeluarin effort, dan yakin nggak sedikit, susah loh. Bahkan keberaniannya pun itu merupakan kelebihan. Betul, benar banget. Itu sangat penting. Kalau dia nggak punya keberanian, dia nggak bakal bisa bikin kayak gitu. Iya. Itu kadang lupakan. Iya benar kan. Lupakan. Dan untuk orang-orang menyukai itu nggak cuma sembarangan. Dia buka, maaf, pakai bajunya dikit gitu, pakai bahannya kurang. Terus abis itu tiba-tiba dia terkenal enggak. Ingat Momokun. Iya. Itu nggak dia kayak gitu. Semua orang nge-bash, nggak ada yang ini. Bahkan cowok-cowok banyak yang ngomong jijik ngelihatnya. Banyak loh yang ngomong gitu. Itu resiko. Iya kan? Tapi maksudnya gini, kalau memang dia tidak ada effort, dia menunjukkan apa adanya tanpa ini, ya orang geli lihatnya. Bukan muji. Ini apaan sih? Baru orang ini mah pansos doang. Tapi kalau kalian memang punya modal, badan bagus atau wajah cantik, wajah cakep, maksimalkan lah. wajahnya terus kalian effort juga bisa make up, bisa ini. Dan memang mau foto session seperti itu, punya keberanian untuk menunjukkan fisik kalian, ya no problem. Dengan catatan, tolong karakter yang kalian cosplaykan, memang kalau mau kayak gitu, kalau memang maunya cosplay, ya sesuaikan sama karakternya. Kalau memang kalian cuman pengen foto seksi, yang ngomong ini foto gravure. Karena beberapa udah ada loh cosplay yang ngomong dia gravure collection. Jadi bukan ngomong foto cosplay, membedakan. Tapi memang dia ngomong ini gravure collection misalnya. Ada gitu, dan memang itu udah macam-macam, bukan cosplay ada karakternya, bahkan cuma kayak pakai baju SD pakai apa maksudnya cuma pakai seragam apa segala macam, tapi maksudnya memang benar-benar tujuannya adalah memang karena dia pengen gravure. Ya itu no problem. Sudah ya itu udah di itu, cuma maksudnya itu ada disclaimer-nya aja. Kalau cosplay ya harus jelas, harus karakternya benar, referensinya ada gitu loh. Nggak bisa sekonyong seenaknya. Ya seenaknya tiba-tiba ini cakep, ini rame, udah kita bikin versi seksinya, tara gitu, dia dodol gitu loh. Ya itu nggak cosplay lah mbak, mas. Iya itu gitu loh, gitu. Jadi cuman balik lagi, semua pasti punya effort itu, dan itu yang harus kalian hargai wahai kawan-kawan sekalian. Yes gitu. Jadi Anda itu jangan cuman melihat dari sebelah mata. Enggak, saya melihat dari seninya. Ya pokoknya intinya semua itu pasti ada effort sebenarnya. Jadi kita harus saling menghargai, menghargai. Dan kalau misalnya ngomong kenapa bisa terkenal ini, ya berarti kita jangan lihat cuman apa yang terjadi di permukaan, tapi kita juga harus memikirkan mungkin di belakangnya ada effort yang kita nggak lihat.
gitu. Pokoknya cuman ya balik lagi sesama penikmat nggak usah saling sikut. Ayo chef mah chef we. Udah ngomong-ngomong Nggak usah ngomong sok-sokan. Tapi klik kanan chef. Buat cepat bertobat. Atau mah nggak usah gitu. Hak itu nikmati aja. Gitu. Jadi kawan-kawan, jadi buat kalian yang masih mikir itu cuma pansus doang tanpa usaha dan lain-lain, tolong ubah pikiran Anda. Gitu. Jangan cuma melihat dari satu sudut saja. Jangan jadi kaum 2D. Walaupun kita semua suka 2D. Jangan hipokrit kalian ya. Gitu. Jangan di rumah foldernya udah penuh. Sama pip. Tapi di itu ngomong astagfirullah atau aduh gimana ini nanti kalau ini suaminya aduh tolong gitu. Ini cosplay, ini seni. Ya, kita lihat dari unsur seninya aja gitu. Jadi kawan-kawan. Jadi sudah kita breakdown ya ceritanya. Sebenarnya ini masuk breakdown, enggak masuk debat, enggak. Kita apa ya? Kita ngobrol. Kita ngobrol gitu. Jadi kawan-kawan sekalian dan buat kalian yang buat para cosplayer yang emang pengen ini kita ngobrol-ngobrol ya, saya juga butuh narasumber, jadi butuh sisi kalian gitu buat yang ini. Kalau memang ada yang mungkin ada pengalaman yang di sini, nanti kontak Fausta. Iya, saya boleh. Saya nggak punya media sosial. Maksudnya silakan kontak-kontak ke kita, nanti di link nanti pokoknya dilampirkan lah ya, ke kontak ke sana, kita ngobrol-ngobrol ya gitu kawan-kawan. Buat next ya mungkin kita akan coba bahas, pokoknya bukan bahas sih, kita bakal perbanyak konten yang kayak gini. Jadi yang intinya yang kita ngebahas yang biasa dijadiin drama yang kita bahas, kita lihat dari dua sisi, yang bisa jadi dramanya, bisa jadi ininya gitu. Biar asik. Mantap. Jadi next time mungkin kita pokoknya kayaknya buat beberapa podcast ke depan kita akan banyak bahas soal kostum-kostuman. Perkostuman masih di cosplay. Ya, pokoknya masih di cosplay dulu lah. Nanti abis itu kita bahas yang lain. Oke, kawan-kawan semua, saya Rudi. Saya Fausta. Kita pamit dulu, sampai jumpa podcast berikutnya.